Aku permalukan teman alumni suamiku yang selalu merendahkannya hanya karena seorang kuli bangunan. Mereka belum tahu sebenarnya suamiku adalah matahari mulai condong ke barat, memancarkan sinarnya yang keemasan di sela-sela gedung pencakar langit. Aku duduk di teras rumah, menatap layar ponsel yang baru saja menampilkan undangan reuni alumni SMA suamiku. Reuni besar setelah lebih dari 10 tahun mereka lulus. Aku tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangan pada pria yang sedang duduk di halaman depan, mengenakan kaos sederhana yang sudah sedikit pudar warnanya, dengan celana jeans lusuh dan tangan yang masih berdebu karena baru saja pulang kerja. "Mas Arga," panggilku lembut. Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya yang teduh menatapku dengan penuh kasih. "Ya, sayang. Ini ada undangan reuni SMAMU. Tanggalnya minggu depan. Kamu mau datang?" Tanyaku sambil menunjukkan layar ponselku. Arga hanya tersenyum kecil, lalu menggeleng pelan. "Aku rasa nggak perlu. Aku nggak ada urusan lagi dengan mereka." Aku menghela napas. Aku tahu alasan dibalik ketidakinginan suamiku menghadiri reuni itu. Dulu, sebelum menikah denganku, Arga sempat bercerita tentang kehidupan SMA-nya. Ia bukan anak populer, bukan pula siswa yang menonjol dalam akademik atau olahraga. Dia hanya anak biasa dari keluarga sederhana yang bekerja keras untuk mengejar mimpinya. Setelah lulus, teman-temannya banyak yang melanjutkan pendidikan ke universitas ternama, sementara Arga langsung terjun ke dunia kerja. Bertahun-tahun setelah itu, aku sering mendengar cerita dari teman-teman lamanya yang masih berhubungan denganku, tentang bagaimana mereka menertawakan kehidupan Arga. Bagaimana mereka menganggapnya tidak sukses karena hanya menjadi seorang kuli bangunan, sementara mereka bekerja di kantor ber-AC dengan pakaian rapi. Aku tidak pernah mengerti mengapa Arga memilih untuk tetap merahasiakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia bukan sekadar buruh kasar di proyek bangunan. Dia pemilik perusahaan konstruksi besar yang menangani berbagai proyek perumahan dan gedung pencakar langit. Tapi, Arga memilih untuk terjun langsung ke lapangan, bekerja bersama para pekerjanya, dan tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai bos besar. Aku tahu dia punya alasannya sendiri. Namun, kali ini, aku merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku ingin dunia tahu siapa suamiku sebenarnya. "Mas, aku pikir kamu harus datang," ucapku, menatapnya serius. Arga tersenyum, lalu mengusap tanganku. "Untuk apa, Aku nggak perlu pengakuan dari mereka." "Bukan soal pengakuan, Mas." Aku menggenggam tangannya erat. "Tapi aku ingin mereka tahu siapa dirimu. Selama ini, mereka cuma melihat luarnya. Mereka nggak tahu perjuanganmu. Aku nggak mau orang-orang terus menganggap rendah kamu hanya karena mereka nggak tahu kebenarannya." Arga terdiam. Aku bisa melihat tatapan berpikir di matanya. Aku tahu dia pria yang rendah hati, yang tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi, entah kenapa, kali ini aku ingin sekali melihat wajah mereka saat mengetahui siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka remehkan. "Aku nggak tahu, Arga akhirnya membuka suara. "Aku cuma takut kalau niat kita salah. Aku nggak mau kesana cuma untuk pamer." Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Mas bukan pamer. Mas hanya mengambil kembali harga diri yang selama ini mereka injak-injak." Arga menarik napas panjang. "Baiklah, aku akan ikut." Aku tersenyum puas. Aku tidak sabar menunggu hari itu tiba. Dan aku tahu, ini akan menjadi reuni yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, setelah Arga setuju untuk datang ke reuni, aku mulai memikirkan banyak hal. Bukan hanya tentang bagaimana mereka akan bereaksi saat mengetahui kebenaran tentang suamiku,
tetapi juga tentang bagaimana perasaan Arga sendiri. Dia selalu rendah hati, tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, kata-kata yang mereka ucapkan pasti pernah menyakitinya, sekecil apapun itu. Sambil berbaring di samping Arga, aku menatap wajahnya yang sudah tertidur. Garis-garis lelah di wajahnya terlihat jelas. Dia selalu pulang larut, tubuhnya berdebu, bajunya basah oleh keringat. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Aku tahu, di balik kerja kerasnya, ada kebanggaan besar yang dia rasakan. Aku tersenyum tipis, membayangkan ekspresi teman-teman lamanya nanti saat melihat siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka anggap gagal. Pagi hari, seperti biasa, Arga sudah bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia mengenakan kaos polos warna abu-abu dan celana jeans yang sudah mulai memudar. Sepatu kerjanya penuh dengan sisa semen yang mengering. Saat melihatnya, aku merasa sedikit bimbang. "Mas," panggilku pelan, menghampirinya yang sedang memasukkan botol air ke dalam tas kerja. "HM." Dia menoleh. Aku menggigit bibir, ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apa Mas nggak kepikiran buat pakai sesuatu yang lebih rapi nanti pas reuni?" Arga tersenyum kecil. "Aku tetap aku, Ra. Mereka mau lihat aku kayak gimana pun. Itu urusan mereka." Aku menghela napas. Aku seharusnya tahu kalau dia akan berkata seperti itu. Arga memang tidak pernah suka berpura-pura. "Ya udah, tapi nanti jangan pakai baju kerja kayak gini, ya?" pintaku. Arga tertawa kecil. Iya. Aku bakal pakai yang lebih sopan dikit." Aku tersenyum, merasa sedikit lega. Aku ingin dia tampil sebagai dirinya sendiri, tapi tetap menunjukkan bahwa dia bukan pria yang bisa diremehkan begitu saja. Hari itu berlalu seperti biasa. Arga berangkat pagi-pagi ke lokasi proyek, sementara aku tetap di rumah, mengurus beberapa pekerjaan online yang biasa kulakukan. Namun, sepanjang hari, pikiranku terus berputar tentang acara reuni itu. Hari reuni akhirnya tiba. Acara diadakan di sebuah restoran mewah yang disewa khusus untuk malam itu. Dari grup alumni yang aku intip di ponsel, aku tahu bahwa hampir semua teman-teman Arga sudah tidak sabar bertemu kembali. Banyak dari mereka yang bekerja di perusahaan besar, ada yang sudah menjadi manajer, ada pula yang punya bisnis sendiri. Sore itu, Arga berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan yang digulung hingga siku, serta celana panjang hitam yang membuatnya terlihat rapi tapi tetap santai. Rambutnya yang biasanya berantakan karena keringat kini sudah tertata rapi. Aku menatapnya dengan bangga. Dia tampak begitu tampan dan berwibawa. "Gimana?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mendekat, merapikan sedikit kerah bajunya. "Kamu kelihatan keren, Mas." Arga tertawa kecil. "Semoga nggak ada yang pangling." Aku menghela napas. "Kalau mereka nggak bisa mengenalmu lagi hanya karena penampilanmu sedikit berubah, berarti mereka nggak benar-benar kenal kamu, Mas." Arga hanya tersenyum dan menggenggam tanganku erat. "Yuk, berangkat." Dengan hati berdebar, aku menggandeng tangannya, siap menghadapi malam yang akan mengubah cara pandang banyak orang tentang pria yang selama ini mereka remehkan. Mobil melaju pelan di jalanan kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu malam. Aku duduk di kursi penumpang, sesekali melirik ke arah Arga yang sedang fokus mengemudi. Meskipun dia terlihat tenang, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku menggenggam tangannya yang berada di atas tuas perseneling. "Mas, kamu yakin gak apa-apa datang ke acara ini?" tanyaku hati-hati. Arga menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Aku nggak tahu, Ra. Aku sebenarnya nggak peduli sama apa yang mereka pikirkan tentang aku. Tapi, kalau kamu merasa ini penting, aku mau mencoba." Aku tersenyum lega. Aku cuma nggak mau mereka terus menganggap kamu rendah.
Mas, selama ini, mereka cuma menilai dari luarnya saja. Arga mengangguk pelan. Aku ngerti. Tapi aku juga nggak mau datang ke sana untuk sekadar pamer atau membuat mereka malu. Itu bukan aku. Aku memahami maksudnya. Arga bukan tipe pria yang mencari validasi orang lain. Dia hanya bekerja keras untuk keluarganya dan perusahaannya. Namun, aku tahu bahwa malam ini akan menjadi momen penting, bukan hanya untuk membuktikan sesuatu pada teman-teman lamanya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang pantas diremehkan. Mobil kami berhenti di depan lampu merah. Aku melirik keluar jendela, melihat sebuah proyek bangunan tinggi yang masih dalam tahap konstruksi. Dari kejauhan, aku bisa melihat beberapa pekerja bangunan yang masih sibuk di sana, mengenakan helm proyek dan rompi oranye. Pemandangan itu membuatku semakin yakin bahwa apa yang dilakukan suamiku selama ini sangat berarti. Aku tersenyum sendiri, mengingat bagaimana Arga memulai segalanya dari nol. Dulu, dia hanyalah seorang buruh bangunan biasa, merasakan kerasnya hidup dari lapangan ke lapangan. Tapi, sedikit demi sedikit, dia belajar, berusaha memahami seluk-beluk konstruksi, hingga akhirnya mampu membangun perusahaannya sendiri. Namun, tidak banyak orang yang tahu kisah perjuangannya itu. Lampu hijau menyala, dan Arga kembali menjalankan mobil. Aku masih menggenggam tangannya erat. Mas, apapun yang terjadi nanti, aku bangga sama kamu. Arga menoleh sebentar dan tersenyum lembut. Makasih, Ra. Aku juga selalu bersyukur punya kamu. Aku merasa hatiku menghangat. Kami terus melaju menuju restoran tempat acara reuni diadakan. Sebelum tiba di restoran, Arga tiba-tiba membelokkan mobil ke sebuah jalan kecil. Aku mengernyit, sedikit bingung. Mas, kita kemana? Arga hanya tersenyum kecil. Sebentar aja. Ada sesuatu yang pengen aku lihat. Aku diam, menatap keluar jendela. Jalanan ini terasa asing bagiku. Sampai akhirnya aku melihat sebuah bangunan tua di ujung jalan. Sebuah warung kopi kecil yang tampak sederhana, dengan bangku-bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Arga memarkirkan mobil dan menatap warung itu dengan ekspresi nostalgia. Dulu, ini tempat favoritku sama teman-teman kalau lagi nggak ada uang buat nongkrong di kafe. Aku ikut menatap bangunan itu. Meski sudah usang, aku bisa membayangkan bagaimana tempat ini dulu menjadi saksi obrolan-obrolan penuh impian anak-anak muda seusia mereka. Kita ke sana dulu, tanyaku pelan. Arga menggeleng. Nggak usah. Aku cuma pengen lihat sebentar. Banyak kenangan di tempat ini. Aku bisa melihat tatapan sendu di matanya. Aku tahu ada perasaan rindu yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. Mungkin, di antara semua teman lamanya, Arga adalah satu-satunya yang benar-benar merasakan bagaimana kerasnya hidup setelah SMA. Aku meremas tangannya lembut. Mas pasti kangen ya? Sama dulu. Arga tersenyum tipis. Iya, kadang. Tapi aku juga bersyukur. Karena kalau aku nggak melewati semua itu, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Aku tersenyum bangga. Dan sekarang, Mas bakal ketemu mereka lagi. Arga menatapku, lalu mengangguk. Iya. Dan aku harap, mereka nggak cuma lihat aku dari luarnya aja kali ini. Dengan perasaan campur aduk, Arga kembali menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan. Kami semakin dekat dengan restoran tempat reuni diadakan. Aku tahu, ini akan menjadi malam yang panjang. Mobil kami akhirnya berhenti di depan sebuah restoran mewah dengan lampu-lampu gantung besar yang berkilauan dari luar. Dari tempat parkir, aku bisa melihat beberapa orang sudah berkumpul di dalam, tertawa, berbincang dengan riang. Suasana malam itu begitu meriah. Aku melirik ke arah Arga. Dia menatap restoran itu dengan ekspresi yang sulit kutebak. Siap, Mas? Tanyaku pelan.
Arga menarik napas dalam, lalu tersenyum. Siap. Aku menggenggam tangannya erat sebelum kami keluar dari mobil. Begitu kami masuk ke dalam restoran, suara riuh rendah percakapan memenuhi telinga. Ruangan dipenuhi oleh teman-teman lama Arga. Sebagian besar tampak mapan dengan pakaian mahal dan aksesori mencolok. Aku bisa melihat beberapa orang mulai melirik ke arah kami, lalu saling berbisik. Tidak butuh waktu lama sebelum seseorang akhirnya menyapa dengan suara keras. Arga. Seorang pria berbadan tegap dengan jas mahal mendekati kami. Dari cara dia tersenyum lebar sambil menepuk bahu Arga, aku tahu dia mencoba terlihat ramah, meski ada nada meremehkan yang tersirat di matanya. Gila, lo beneran datang. Gue kira lo sibuk kerja di proyek atau apa gitu, ujarnya, diiringi tawa kecil yang membuat beberapa orang lain ikut menoleh. Arga tersenyum santai. Iya, Reza. Udah lama juga kita nggak ketemu. Reza. Aku ingat nama itu dari cerita Arga. Dulu, dia adalah salah satu orang yang sering memimpin geng kecil di sekolah. Selalu merasa lebih unggul dari yang lain. Reza tertawa kecil. Ya iyalah. Lo kan sibuk banget. Gimana proyeknya? Lancar? Atau masih susah cari kerjaan? Beberapa orang di sekitarnya ikut tertawa kecil, meski sebagian lagi hanya tersenyum simpul, seolah enggan terlibat dalam ejekan itu. Aku bisa merasakan genggaman tangan Arga di jemariku mengerat. Namun, dia tetap tersenyum. Alhamdulillah, proyek lancar, jawabnya tenang. Aku mengamati wajah-wajah di sekitar. Beberapa masih memperhatikan kami dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Mungkin mereka berharap Arga akan tersinggung atau tersudut. Tapi sayangnya, suamiku bukan orang yang mudah terpancing. Ayo duduk dulu. Kita udah mesen makanan, tinggal nunggu datang, ujar seseorang dari sudut ruangan. Kami pun berjalan ke meja panjang di tengah ruangan. Aku bisa mendengar beberapa orang masih berbisik-bisik, membahas tentang Arga. Dia beneran jadi kuli bangunannya, bisik seorang wanita dengan gaun elegan kepada temannya. Iya, makanya kaget dia masih mau datang ke acara beginian, sahut yang lain dengan nada setengah mengejek. Aku menahan napas, mencoba menekan kekesalan yang mulai muncul. Kami duduk berseberangan dengan Reza dan beberapa temannya yang tampaknya sudah sukses dalam berbagai bidang. Mereka mulai bercerita tentang pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja di perusahaan besar, ada yang sudah punya bisnis sendiri. Semua terdengar seperti ajang pamer kesuksesan. Arga hanya mendengarkan dengan senyum tipis, sesekali mengangguk. Sampai akhirnya, seorang wanita bernama Rina menoleh ke arah Arga dan bertanya, "Jadi, lo sekarang kerja di mana?" "Masih di proyek." Aku bisa merasakan atmosfer di meja sedikit berubah. Semua orang menunggu jawaban Arga. Arga menyesap minumnya sebentar sebelum menjawab. "Iya, masih di proyek." Reza terkekeh. "Wah, berarti lo masih kerja kasar ya?" Aku bisa merasakan tatapan mereka yang meremehkan. Sial. Aku harus menahan diri agar tidak langsung membalas mereka saat itu juga. Arga tetap tersenyum, tetapi aku tahu dia mulai tidak nyaman. Aku bisa merasakan suasana di meja semakin memanas, meski diselimuti tawa-tawa kecil yang terdengar ramah. Semua orang di sini tahu bahwa pertanyaan Rina barusan bukanlah pertanyaan biasa. Itu cara halus mereka untuk menggiring pembicaraan ke arah yang lebih menyudutkan Arga. Arga tetap tenang, menyesap minumannya tanpa menunjukkan ekspresi terganggu sedikit pun. Tapi aku tahu, di balik sikap santainya, dia sedang menahan sesuatu. Reza kembali tertawa kecil sambil mengusap dagunya. "Gila ya, kita semua udah sibuk di kantor, di bisnis, atau kerja di luar negeri, tapi lo masih nyaman di proyek. Lo bener-bener betah ya?" "Gak? Maksud gue, kerja kasar gitu kan capek banget." Beberapa orang di sekitar mereka ikut tertawa,
sementara yang lain hanya menunduk canggung. Apa nggak kepikiran buat cari kerja yang lebih enak? Timpal seorang pria lain yang duduk di sebelah Reza. Aku menggenggam tangan Arga di bawah meja, memberi isyarat agar dia tidak perlu terpancing. Tapi sebelum Arga sempat menjawab, seorang pria berkemeja rapi dengan kacamata tipis ikut bersuara. Namanya Dimas, salah satu teman lama Arga yang katanya dulu cukup akrab dengannya. Ya elah, Reza, lo ngomong kayak gitu seakan-akan kerja kuli bangunan itu pekerjaan rendahan. Padahal kalau nggak ada mereka, proyek yang lo banggakan itu juga nggak akan jadi, ujar Dimas dengan nada santai, tapi tegas. Aku sedikit terkejut. Sepertinya tidak semua orang di sini setuju dengan cara Reza meremehkan Arga. Reza terkekeh, lalu mengangkat bahu. Gue bukannya ngeremehin. Tapi ya, lo tahu sendiri kan, Dim? Kita semua sekolah di tempat yang sama, punya kesempatan yang sama. Harusnya kita bisa lebih dari sekadar kerja kasar. Aku mulai geram. Mereka menganggap Arga gagal hanya karena dia memilih jalan yang berbeda. Rina ikut menimpali. Iya sih, bukannya gimana-gimana. Tapi, maksud kita, lo kan pintar. Dulu waktu sekolah, lo salah satu yang sering dapet ranking. Kenapa sekarang malah kerja di lapangan kayak gitu? Aku bisa merasakan beberapa pasang mata tertuju pada kami, menunggu bagaimana reaksi Arga. Tapi seperti biasa, suamiku hanya tersenyum kecil. Aku nggak pernah merasa pekerjaanku sekarang lebih rendah dari pekerjaan kalian, jawabnya santai. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kebetulan, ini jalan yang aku pilih. Aku bisa melihat wajah Reza sedikit berubah. Mungkin karena Arga tidak menunjukkan reaksi yang mereka harapkan. Tapi Reza bukan tipe orang yang mudah menyerah. Yah, kalau lo nyaman ya nggak masalah sih, katanya sambil mengaduk minumannya. Tapi, lo nggak kasihan sama istri lo, gak? Maksud gue, cewek mana sih yang betah hidup sama laki-laki yang kerjaannya kotor-kotoran di proyek? Aku tersentak. Orang-orang di sekitar kami menahan napas. Mungkin menyadari bahwa pertanyaan itu sudah kelewat batas. Aku bisa merasakan tatapan beberapa wanita di meja ini yang diam-diam menelusuri pakaianku. Mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa menerima suami yang mereka anggap biasa saja. Aku tersenyum tipis. Reza, yang bikin perempuan bahagia itu bukan seberapa bersih pekerjaan suaminya, tapi seberapa tulus dia berusaha untuk keluarganya, ujarku dengan nada lembut, tapi tegas. Reza menaikkan alisnya, seolah tak menyangka aku akan membalas. Aku justru bangga sama Arga, lanjutku. Dia mungkin gak duduk di kantor ber-AC kayak kamu, tapi dia kerja keras dengan tangannya sendiri. Dan menurutku, itu lebih berarti daripada sekadar titel pekerjaan. Dimas tersenyum tipis dan mengangguk pelan, sementara beberapa orang lain tampak tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi Reza masih belum puas. Tapi tetap aja, kan? Katanya, kini mengalihkan pandangan ke Arga. Gue cuma penasaran. Lo nggak pernah kepikiran buat kerja di tempat yang lebih bagus? Gak? Maksud gue, lo pasti punya pilihan lain selain jadi buruh. Arga menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. Mungkin kalau gue kerja di tempat lain, gue nggak akan belajar sebanyak yang gue dapat sekarang. Reza terkekeh. Belajar apa? Ngangkat semen. Aku menghela napas. Sekarang mereka benar-benar tidak tahu batasan. Tapi Arga tetap tenang. Aku bisa melihat kilatan di matanya. Bukan kemarahan, tapi lebih seperti seseorang yang sedang menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Aku bisa merasakan napas Arga tetap tenang di sampingku, tetapi tatapan matanya sedikit berubah. Ada kilatan kesabaran yang mulai menipis. Reza tampaknya menangkap ekspresi itu, tetapi bukannya berhenti, dia malah semakin bersemangat. Serius deh, katanya, bersandar santai di kursinya. Gue heran sama lo. Dengan otak lo yang pinter,
Lo masih betah kerja di proyek? Apa lo nggak kepikiran buat ningkatin taraf hidup? Arga tersenyum kecil. Maksud lo, ningkatin taraf hidup itu harus kerja kantoran atau bisnis di bidang tertentu? Reza tertawa kecil, melirik ke beberapa temannya yang duduk di sekelilingnya. Ya nggak juga sih. Tapi ya, kita semua tahu, kerja di proyek itu ya gitu-gitu aja. Kasar, panas-panasan, kotor. Paling lo cuma digaji harian, kan? Beberapa orang di meja mulai tampak tak nyaman, terutama Dimas yang sejak tadi sepertinya sadar bahwa pembicaraan ini semakin kelewatan. Tapi sebelum Dimas sempat menyela, seorang wanita lain tiba-tiba ikut bicara. Aku mengingatnya sebagai Sarah, salah satu teman lama Arga yang dulu dikenal sebagai gadis pintar dan perfeksionis. Jujur aja ya, Ga, gue kaget lo masih bertahan di pekerjaan itu, ujar Sarah dengan nada lebih halus, meskipun tetap ada kesan merendahkan. Bukan maksud ngejek, tapi gue penasaran, apa lo nggak malu? Aku mengerutkan kening. Malu? Maksud kamu? Sarah mengangkat bahu. Ya, lo lihat sendirilah. Mayoritas dari kita di sini udah sukses di bidang masing-masing. Ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja di luar negeri, ada yang pegang posisi tinggi di perusahaan. Dan lo? Ia melirik Arga sejenak sebelum melanjutkan. Masih kerja di proyek, masih ngangkat bahan bangunan setiap hari. Kalau gue jadi lo, mungkin gue bakal minder. Aku bisa merasakan darahku mulai mendidih. Aku ingin sekali membalas ucapan Sarah, tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, Arga sudah lebih dulu tertawa kecil. Lucu juga ya, katanya. Suaranya tetap santai. Dulu, waktu kita sekolah, kalian selalu bilang kalau sukses itu diukur dari kerja keras, bukan dari gengsi. Tapi sekarang, kalian malah meremehkan pekerjaan gue cuma karena kelihatannya kotor. Reza terkekeh. Bukan gitu, Ga. Tapi ya, kalau lo bisa kerja di tempat yang lebih bersih, lebih enak, kenapa harus pilih yang berat? Karena nggak semua orang menilai kerjaan dari enak atau enggaknya, balas Arga. Ada yang lihat dari manfaatnya, ada yang lihat dari tanggung jawabnya. Kalau semua orang cuma mau kerja di tempat bersih dan nyaman, siapa yang mau bangun gedung-gedung yang kalian pakai buat kerja? Reza terdiam sejenak, tetapi senyumannya masih belum luntur. Ya, itu benar sih. Tapi tetap aja, kalau kerjaannya kayak gitu terus, kapan lo bisa kaya? Aku menghela napas panjang. Jadi ini intinya? Dari tadi mereka berbasa-basi, menyelipkan hinaan terselubung, tapi pada akhirnya mereka hanya peduli pada satu hal, materi. Sarah ikut menimpali. Ya, intinya kita cuma khawatir aja. Ga, lo kan kepala keluarga. Istri lo cantik, kelihatan anggun. Masa sih dia nggak pernah kepikiran buat hidup yang lebih layak? Aku benar-benar ingin melempar sesuatu ke arah mereka sekarang. Namun, sebelum aku sempat berbicara, Arga tiba-tiba menggenggam tanganku di bawah meja dan menoleh padaku. Sayang, kamu pernah kepikiran kayak gitu? Tanyanya lembut, tetapi aku bisa menangkap sesuatu di balik tatapannya. Aku tersenyum tipis, lalu menatap lurus ke arah Sarah. Nggak pernah sekalipun, jawabku dengan suara mantap. Karena aku tahu, hidup yang layak itu bukan cuma soal punya uang banyak atau kerja di tempat yang bersih. Tapi soal punya pasangan yang jujur, pekerja keras, dan bisa dipercaya. Sarah tampak sedikit terkejut dengan jawabanku. Aku bisa melihat beberapa orang lain di meja mulai berpikir ulang dengan sikap mereka tadi. Tapi Reza belum selesai. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Arga dengan ekspresi menantang. Ya udah deh, daripada kita debat panjang, mending kita tes langsung aja. Ga, kalau lo emang bangga sama kerjaan lo, berarti lo nggak keberatan nunjukin ke kita seberapa jauh lo udah berkembang, kan? Arga menaikkan alisnya. Maksud lo? Ayo,
Kasih tahu kita. Seberapa besar proyek yang lagi lo pegang sekarang? Atau kalau bisa, kasih tahu aja. Lo kerja buat perusahaan siapa? Aku hampir tertawa. Akhirnya, mereka sendiri yang menggali lubang. Aku melirik Arga, dan aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Ruangan yang tadinya penuh dengan tawa dan obrolan kini terasa sedikit lebih tegang. Orang-orang di meja mulai terdiam, menunggu bagaimana Arga akan menjawab tantangan Reza. Aku melirik suamiku. Dia masih tetap santai, tetapi aku tahu, ini saatnya mereka mulai merasakan sedikit ketidaknyamanan. Arga menyesap minumannya sebelum menjawab. Kamu mau tahu aku kerja di perusahaan mana? Reza mengangguk. Senyumnya penuh rasa menang. Iya dong. Biar kita tahu seberapa jauh lo udah berkembang. Siapa tahu ada peluang bagus buat lo kerja di tempat yang lebih baik. Aku menahan tawa. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa selama ini mereka yang sedang diuji, bukan Arga. Sarah menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menambahkan, bener, Ga. Gue yakin lo punya pengalaman yang cukup. Siapa tahu ada yang bisa bantu lo dapat kerjaan yang lebih layak. Layak? Aku benar-benar ingin tertawa sekarang. Arga tetap tenang. Kalian yakin, setelah tahu, kalian masih bisa tetap bersikap santai? Reza tertawa. Ya elah, kenapa enggak? Paling-paling lo kerja buat salah satu kontraktor besar kan? Enggak masalah, selama lo nyaman. Sarah ikut mengangguk. Iya, Ga. Malah kalau kerja di kontraktor gede, peluang lo buat naik pangkat lebih cepat. Aku melihat Dimas yang sejak tadi diam, kini menatap Arga dengan pandangan penuh arti. Sepertinya dia mulai menyadari sesuatu. Namun, sebelum Arga bisa membuka mulut, suara lain tiba-tiba menyela. Gue dengar, proyek terakhir lo cukup besar, ya? Semua mata langsung tertuju pada pria yang baru saja bicara. Aku mengenalnya sebagai Adrian, salah satu teman Arga yang juga bekerja di dunia konstruksi. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di meja ini yang sepertinya tidak ikut meremehkan Arga. Reza menoleh ke arah Adrian dengan dahi berkerut. Hah? Maksud lo? Adrian tersenyum kecil. Ya, gue pernah dengar nama Arga disebut-sebut di dunia konstruksi. Tapi gue nggak yakin apakah ini Arga yang sama. Reza tertawa kecil, seolah tidak percaya. Masa sih? Emang dia pegang proyek apa? Adrian melirik Arga. Mungkin lebih baik dia sendiri yang cerita. Semua mata kembali tertuju pada Arga. Namun, sebelum dia sempat menjawab, Rina tiba-tiba menyela dengan nada mencibir. Aduh, Adrian, lo bikin penasaran aja deh. Lagian, kalau emang proyeknya besar, masa sih dia masih kerja di lapangan kayak buruh? Aku bisa melihat bagaimana ekspresi Arga mulai sedikit berubah. Bukan marah, tetapi lebih seperti seseorang yang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan tamparan keras tanpa harus mengangkat tangan. Dimas, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Gue nggak tahu kenapa kalian begitu terobsesi dengan kerja kantoran atau jabatan tinggi, katanya, suaranya terdengar datar tetapi tajam. Padahal, tanpa orang-orang yang kerja di lapangan, semua bisnis kalian nggak akan jalan. Sarah mendengus pelan. Ya bukan begitu, Dim. Tapi lo juga harus ngerti, kita semua di sini cuma pengen tahu kenapa Arga memilih jalan yang lebih berat. Aku menghela napas. Mereka benar-benar tidak sadar. Ya? Reza menyeringai. Udahlah, Ga. Kasih tahu aja. Biar kita semua nggak penasaran. Masa sih lo takut? Dan di saat itulah, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajah Arga. Sebuah senyuman yang tidak biasa. Aku bisa melihat bagaimana Reza dan beberapa yang lain semakin percaya diri, merasa bahwa mereka telah menempatkan Arga di sudut. Seolah-olah dengan sedikit tekanan lagi, suamiku akan mengakui
kegagalannya dalam hidup. Sarah kembali menyentuh gelasnya dan menatapku dengan senyum simpati palsu. Kirana, aku penasaran. Kamu sendiri gimana? Maksudku, hidup sama Arga dengan pekerjaan yang... Ya, kamu tahulah, seperti itu. Aku tersenyum tipis. Maksudmu? Sarah mengangkat bahu. Ya, sebagai istri. Bukankah berat hidup dengan penghasilan yang gak pasti? Maksudku, aku salut lo sama kamu. Kamu bisa tetap bertahan walaupun suamimu. Dia sengaja menggantungkan kalimatnya, membiarkan arti tersembunyi itu masuk ke kepala semua orang di meja. Reza terkekeh. Iya, bener juga. Gue pikir Kirana pasti cewek yang mandiri banget. Bisa bertahan dengan gaya hidup sederhana. Nggak ngeluh meskipun suaminya. Yah, kerja kasar. Aku melirik Arga, yang masih tetap tenang. Lalu, seolah ingin menambah panas suasana, Rina, yang sejak tadi lebih banyak mendengarkan, ikut angkat suara. Jangan-jangan Kirana ini diam-diam kerja sampingan, ya? Bisnis online. Mungkin? Atau jadi influencer? Soalnya, dari yang gue lihat, dia tetap bisa tampil elegan. Nggak kayak istri-istri buruh bangunan yang gue bayangin. Gitu. Aku bisa merasakan darahku mulai mendidih. Buruh bangunan? Sejak kapan menjadi pekerja keras dianggap sebagai sesuatu yang memalukan? Aku hendak membuka mulut, tetapi Arga tiba-tiba lebih dulu meletakkan gelasnya di meja dengan suara pelan. Suara kecil itu cukup untuk membuat semua orang diam. Aku nggak nyangka ya, katanya dengan nada santai. Teman-teman lama yang dulu bilang percaya pada kerja keras, sekarang lebih peduli sama status sosial. Reza terkekeh. Bukannya gitu. Gak. Kami cuma prihatin. Tahu? Maksudnya, kita dulu sama-sama punya impian tinggi. Dan gue nggak nyangka lo malah memilih jalan kayak gini. Dimas tiba-tiba menyela. Kali ini suaranya lebih tajam. Apa lo yakin dia memilih jalan yang salah? Sarah mengernyit. Maksudnya? Dimas menatap Arga sejenak sebelum kembali berbicara. Lo semua terlalu cepat menilai seseorang cuma dari apa yang kalian lihat di permukaan. Reza mendengus. Ya ampun. Dim, santai aja. Kita cuma ngobrol. Kok? Tapi aku bisa melihat bagaimana beberapa dari mereka mulai sedikit gelisah. Mungkin karena mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja, tak lama kemudian, pelayan datang dan menyerahkan tagihan ke meja kami. Reza, yang merasa dirinya masih menjadi pusat perhatian, mengambil inisiatif. Udahlah, ini traktiran gue aja. Anggap aja hadiah buat Arga yang udah kerja keras di proyek. Beberapa orang terkekeh, seolah bercanda. Tapi aku tahu maksudnya bukan sekadar gurauan. Arga menatap Reza dengan senyum tipis. Apa kamu yakin mau bayarin? Tanyanya pelan. Reza mengangkat bahu. Ya iyalah, ini cuma makan malam. Masa gue nggak mampu? Aku tersenyum kecil, lalu melirik Arga. Aku tahu, dia sedang menunggu momen yang tepat. Dan saat itulah, aku sadar, mereka semua baru saja menggali lubang yang lebih dalam untuk diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang berada di atas. Padahal, sebentar lagi, dunia mereka akan jungkir balik. Ruangan terasa sedikit lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa orang masih terkekeh setelah Reza dengan percaya diri menawarkan untuk membayar tagihan, sementara yang lain hanya tersenyum tipis, menunggu bagaimana Arga akan merespons. Namun, suamiku tetap tenang. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai, menatap Reza seolah sedang menilai seseorang yang terlalu percaya diri dengan informasi yang salah. Aku hargai niat baikmu, Reza, kata Arga akhirnya. Nada suaranya terdengar begitu santai. Tapi aku nggak yakin kamu perlu repot-repot bayar makan malam ini. Reza mengangkat alis. Loh,
Kenapa? Lo nggak nyaman gue traktir? Tenang aja, gue tahu lo pasti udah ngirit selama ini. Beberapa orang tertawa kecil. Rina menutup mulutnya seolah berusaha menahan tawa, sementara Sarah hanya tersenyum simpati. Walaupun aku tahu, senyum itu palsu. Namun, di antara semua itu, hanya Dimas yang tetap diam. Ekspresinya seolah menyeratkan bahwa dia mulai memahami sesuatu. Arga akhirnya menggeser kursinya sedikit ke depan, bertumpu pada meja dengan kedua tangannya, lalu menatap mereka satu persatu. Selama ini, aku dengerin semua omongan kalian, katanya. Nadanya masih sama, tenang, bahkan cenderung santai. Tentang bagaimana kalian melihat pekerjaan sebagai kuli bangunan. Tentang bagaimana kalian menganggap itu sebagai pekerjaan yang gak layak. Tentang bagaimana kalian merendahkan aku karena memilih jalan ini. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam kepala mereka. Lalu, kalian bertanya-tanya kenapa aku masih bertahan. Reza terkekeh, masih dengan ekspresi percaya dirinya. Ya iyalah, karena kita peduli. Kita cuma gak habis pikir kenapa lo milih kerja kayak gitu. Padahal kita dulu punya impian besar. Bukannya lo juga pengen sukses? Arga menatapnya dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kalian tahu nggak, katanya, kenapa aku memilih bekerja di lapangan? Semuanya terdiam. Aku bukan kuli bangunan biasa. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah mereka. Tetapi Arga belum berhenti. Aku pemilik perusahaan konstruksi tempat aku bekerja. Seperti ledakan yang terjadi dalam keheningan, kata-kata itu menghantam mereka dengan keras. Reza, yang tadinya begitu percaya diri, sekarang menatap Arga dengan ekspresi bingung. Apa? Arga tersenyum tipis. Ya, aku pemilik PT Graha Adhikara. Rina mengerutkan kening, tampak seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Tunggu, PT Graha Adhikara? Yang sering pegang proyek gedung-gedung besar itu? Adrian, yang sejak tadi diam, akhirnya menambahkan, bukan cuma gedung. Perusahaan Arga juga menangani beberapa proyek jalan tol dan jembatan besar. Mata Sarah membelalak. Serius? Tapi lo kan kerja di lapangan. Arga mengangguk santai. Karena aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pekerja di proyek-proyekku sendiri. Aku ingin memahami dari bawah, bukan hanya memerintah dari atas. Kalian tahu apa yang membedakan seorang pemimpin yang baik dari sekadar bos? Seorang pemimpin gak akan hanya duduk di kursi nyaman dan mengatur dari jauh. Seorang pemimpin harus tahu bagaimana kerja keras itu dilakukan. Keheningan menggantung di meja. Aku menoleh ke arah Reza, melihat bagaimana wajahnya yang tadinya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, antara kaget, malu, dan marah pada dirinya sendiri. Sarah menelan ludah. Jelas tak menyangka bahwa pria yang selama ini mereka rendahkan ternyata jauh lebih sukses dari yang mereka bayangkan. Dimas akhirnya tersenyum kecil, seolah menikmati momen ini. Gue udah menduga, katanya pelan. Gak mungkin lo selama ini cuma jadi kuli tanpa alasan. Arga hanya mengangkat bahu. Aku gak merasa perlu menjelaskan siapa diriku sebenarnya, sampai kalian sendiri yang menanyakan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Semuanya tampak terpukul, seolah dunia yang mereka anggap benar selama ini baru saja runtuh di hadapan mereka. Reza akhirnya tertawa kecil, meskipun aku tahu itu bukan tawa yang tulus. Gue nggak nyangka. Jadi lo ini sebenarnya lebih sukses dari kita semua. Arga hanya tersenyum, lalu melirik pelayan yang masih berdiri menunggu pembayaran tagihan. Dengan santai, dia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit hitam, dan menyerahkannya pada pelayan tersebut. Tagihannya ke saya saja, katanya. Dan di saat itu, aku melihat dengan jelas
bagaimana harga diri mereka yang tadi begitu tinggi, kini hancur berantakan. Sejenak, tak ada yang bersuara. Semua mata masih tertuju pada Arga, seolah mereka baru pertama kali melihatnya. Wajah-wajah yang tadi penuh percaya diri dan ejekan kini dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan, untuk beberapa orang, rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Pelayan yang menerima kartu kredit Arga mengangguk sopan sebelum berjalan menuju kasir, meninggalkan meja kami dalam keheningan yang begitu kaku. Reza yang biasanya cerewet kini hanya menatap kosong ke meja. Jemarinya mengetuk-ngetuk gelas kosong di depannya, seolah mencari cara untuk memahami situasi yang baru saja terjadi. Akhirnya, dialah yang pertama kali membuka suara. "Lo bercanda, kan, Ga?" tanyanya. Nada suaranya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. "Maksud gue, PT Graha Adhikara itu perusahaan gede, bukan sekadar kontraktor kecil." Arga mengangkat bahu. "Santai, kamu bisa cek sendiri kalau nggak percaya." Rina, yang biasanya sibuk membenahi rambutnya setiap 5 menit sekali, kini hanya menatap Arga dengan rahang mengatup rapat. "Gila," gumamnya, hampir tidak terdengar. "Jadi lo itu bosnya?" Arga tersenyum tipis. "Iya." Sarah yang sejak tadi diam dengan ekspresi campur aduk akhirnya menyandarkan tubuhnya ke kursi dan mendesah panjang. "Astaga, aku nggak nyangka sama sekali," katanya. "Selama ini, aku kira kamu memang, ya, hanya seorang pekerja biasa." Aku menoleh padanya. "Dan itu masalah?" tanyaku pelan, tapi cukup menusuk. Sarah langsung mengatupkan bibirnya. Aku tahu, dia tidak bisa menyangkal bahwa dia, bersama yang lain, telah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Dimas malah terkekeh kecil. Dia menyandarkan siku di meja, menatap Arga dengan senyum geli. "Gila lo, Ga. Lo ngerjain kita semua ya?" Arga menggeleng. "Enggak, aku cuma memilih untuk enggak menjelaskan." "Tapi kenapa?" tanya Adrian. Akhirnya bersuara. Dia tampak paling terpukul di antara semuanya. "Kenapa lo nggak cerita ke kita?" Arga menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. "Karena aku pengen tahu, mana teman yang benar-benar menghargai aku sebagai manusia, dan mana yang cuma menilai dari status sosial." Kata-katanya menusuk tepat di hati mereka semua. Reza tersenyum kecil, tapi kali ini tanpa kepercayaan diri yang tadi ia tunjukkan. "Berarti, selama ini kita semua merendahkan seseorang tanpa tahu apa-apa?" Potongku, tak bisa menahan diri. "Iya, kalian semua memang begitu." Aku bisa melihat bagaimana wajah mereka semakin tegang. Rina menunduk, Adrian mengusap tengkuknya, Sarah menggigit bibirnya, dan Reza hanya diam. Akhirnya, Dimas kembali tertawa kecil. "Ini sih karma instan," katanya. "Kita sibuk ngerendahin orang, nggak sadar kalau yang kita remehin ternyata jauh lebih sukses dari kita semua." Rina akhirnya mendesah, lalu menatap Arga dengan tatapan bersalah. "Aku jujur malu banget. Gah, aku nggak bermaksud merendahkan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku sadar selama ini aku emang bersikap sombong." Adrian mengangguk. "Sama. Gue nggak pernah kepikiran buat lihat sesuatu dari sudut pandang lo." Sarah masih tampak syok, tapi akhirnya menatapku dan Arga bergantian. "Kirana, aku juga mau minta maaf ke kamu," katanya. "Aku sadar aku terlalu lancang tadi." Aku menatap mereka semua. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah mereka benar-benar tulus atau hanya merasa malu karena ketahuan salah. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat Arga sebagai kuli bangunan yang bisa mereka remehkan. Reza akhirnya mendesah panjang dan mengusap wajahnya. "Gila, Ga, lo menang besar malam ini." Arga hanya tersenyum. "Aku nggak pernah berniat untuk menang.
Aku cuma ingin kalian tahu, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Lagi-lagi, keheningan mengisi ruangan. Kali ini bukan karena kesombongan mereka, tetapi karena mereka benar-benar tak punya kata-kata untuk membalas. Mereka masih duduk diam, seolah mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menampar mereka dengan keras. Wajah-wajah yang tadi penuh cemoohan kini dipenuhi rasa malu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Tidak ada lagi sindiran tentang pekerjaan Arga. Yang ada hanya kebisuan yang canggung. Tiba-tiba, Reza mengambil gelasnya dan menenggak sisa minumannya dalam sekali teguk. Lalu dia tertawa kecil. Bukan tawa mengejek seperti sebelumnya, tetapi lebih seperti seseorang yang baru saja menyadari kesalahannya. Jadi gini rasanya kena karma instan, ya? Katanya, setengah bercanda, setengah malu. Arga hanya tersenyum, tidak menanggapi. Tapi Reza belum selesai. Dia menatap Arga dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kagum dan frustrasi. Tapi lo beneran jahat. Ga, katanya, nada suaranya sedikit lebih serius. Lo biarin kita semua ngerendahin lo selama ini tanpa sekalipun ngasih tahu siapa lo sebenarnya. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Jadi kalau Arga tadi beneran cuma seorang kuli bangunan biasa, menurutmu sah-sah aja dia direndahkan? Reza langsung terdiam. Wajahnya berubah. Menyadari bahwa dia baru saja menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bukan gitu maksud gue. Katanya tergagap. Tetapi aku sudah bisa melihat bahwa dia menyadari betapa buruknya cara berpikirnya selama ini. Dimas terkekeh sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Intinya lo kesel bukan karena Arga sukses, tapi karena lo baru sadar kalau selama ini lo yang jadi badut. Semua orang menoleh ke arah Dimas, yang terlihat paling santai di antara mereka semua. Reza membuka mulutnya seakan ingin membantah, tetapi akhirnya hanya mendesah panjang. Oke, gue akui gue salah. Arga akhirnya angkat bicara lagi. Aku nggak pernah merasa harus menjelaskan siapa diriku, Reza, katanya tenang. Karena, kalau seseorang cuma menghargai aku setelah tahu aku kaya, berarti dari awal dia nggak pernah benar-benar menghargai aku sebagai manusia. Reza terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa melihat ekspresi di wajahnya, bukan sekadar malu, tetapi juga perasaan tidak nyaman karena dia tahu bahwa yang dikatakan Arga benar adanya. Aku nggak butuh kalian untuk tiba-tiba menghormati aku hanya karena tahu aku punya perusahaan besar, lanjut Arga. Aku cuma berharap, setelah ini, kalian semua bisa belajar untuk lebih menghargai orang lain, apapun pekerjaannya. Semua orang di meja itu menunduk. Tidak ada yang bisa membantah. Rina akhirnya berdeham kecil. Aku beneran malu sih, katanya. Suaranya pelan. Tadi aku sempat mikir kalau Kirana itu kasihan banget karena nikah sama kamu. Tapi ternyata aku yang harusnya malu sama pemikiran kayak gitu. Sarah mengangguk. Aku juga. Aku melirik mereka satu persatu. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah permintaan maaf mereka benar-benar tulus atau hanya karena keadaan memaksa mereka untuk mengaku salah. Tapi aku juga tahu bahwa mereka baru saja mendapat pelajaran besar malam ini, dan aku cukup puas dengan itu. Adrian yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Gue cuma mau bilang, gue beneran kagum sama lo. Gak, lo bukan cuma sukses, tapi juga rendah hati. Gue gak yakin kalau gue ada di posisi lo, gue bakal bisa tetap tenang kayak tadi. Arga hanya tersenyum tipis. Aku gak butuh pengakuan siapapun. Adrian, aku cuma percaya satu hal. Kerja keras dan harga diri seseorang gak ditentukan dari seberapa tinggi jabatannya, tapi dari bagaimana dia menjalani hidupnya. Keheningan kembali menyelimuti meja. Tapi kali ini, bukan keheningan yang penuh dengan cemoohan dan ego, melainkan keheningan refleksi,
di mana mereka semua akhirnya mulai memahami betapa sempitnya cara berpikir mereka selama ini. Pelayan akhirnya datang kembali dengan kartu kredit Arga. "Terima kasih, Pak Arga," katanya sopan. "Semua tagihan sudah lunas." Aku menatap Reza dan yang lainnya. Mereka tidak lagi punya ekspresi bangga seperti tadi. Tidak ada lagi kesan bahwa mereka lebih superior dari Arga. Sebaliknya, mereka yang kini terlihat seperti orang-orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang, harga diri mereka sendiri. Dan aku hanya menggenggam tangan suamiku di bawah meja, merasa bangga pada pria yang telah membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain menilainya, tetapi oleh bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Keheningan di meja masih terasa kaku saat para alumni itu mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah, dari kepercayaan diri yang tinggi, menjadi kebingungan, lalu berakhir dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Tapi tiba-tiba, suara seorang wanita memecah keheningan. "Maaf, apakah ini benar Pak Arga dari PT Graha Adhikara?" Kami semua menoleh ke arah suara itu. Seorang pria parubaya dengan setelan rapi berdiri bersama seorang wanita muda yang terlihat seperti asisten pribadinya. Tatapan hormat terlihat jelas di wajah mereka. Arga mengangguk santai. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu." Pria itu tersenyum lebar, lalu menjulurkan tangan. "Saya Pak Dedi, pemilik Dedi Land Development. Saya sudah lama ingin bertemu langsung dengan Anda, Pak. Kami sangat tertarik bekerja sama dalam proyek perumahan di kawasan elit Jakarta Selatan." Mata teman-teman Arga melebar mendengar nama itu. Dedi Land Development bukanlah perusahaan kecil. Mereka adalah salah satu pemain besar di industri properti. Aku melirik ke arah Adrian, Reza, dan yang lainnya. Mereka tampak semakin terkejut dan salah tingkah. Sepertinya, bagi mereka, kenyataan bahwa Arga adalah pemilik perusahaan besar sudah cukup sulit diterima. Tapi kini, melihat Arga dihormati oleh seorang pengusaha ternama seperti Pak Dedi, itu jelas lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Arga menjabat tangan Pak Dedi dengan ramah. "Oh, begitu ya? Saya juga sudah mendengar banyak tentang proyek Anda. Kebetulan, saya juga tertarik untuk membahas kerja sama lebih lanjut." Pak Dedi tampak senang. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita atur pertemuan resmi minggu depan? Saya yakin kerjasama ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak." Arga mengangguk. "Tentu. Nanti asisten saya akan menghubungi tim Anda untuk menjadwalkan pertemuan." Aku melirik ke arah Reza yang tampak semakin gelisah. Dimas menyenggol lengannya sambil berbisik. "Gila, ini makin gak masuk akal. Orang sekelas Pak Dedi aja hormat sama Arga." Reza tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memainkan sendoknya di atas meja. Setelah beberapa pertukaran kata lagi, Pak Dedi akhirnya berpamitan, meninggalkan meja kami dalam suasana yang lebih tegang dari sebelumnya. Rina menatap Arga dengan mata masih melebar. "Jadi, lo bukan cuma sukses, tapi lo juga ada di level yang bisa bikin pengusaha besar kayak Pak Dedi datengin lo langsung." Arga hanya tersenyum kecil. Aku nggak pernah merasa perlu pamer soal itu. Sarah menghela napas panjang dan bersandar di kursinya. Ya ampun, aku makin malu sama diri sendiri. Reza akhirnya mendongak dan menatap Arga. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Gak, katanya lirih. Gue pikir selama ini lo cuma, ya, lo taulah, biasa aja. Tapi ternyata gue yang benar-benar bodoh karena menilai seseorang cuma dari apa yang kelihatan di luar. Adrian menatap Reza, lalu menepuk bahunya. Paling gak lo sadar sekarang, katanya. Aku menyilangkan tangan di dada dan menatap mereka semua. Dan aku harap kalian gak cuma sadar sekarang, tapi benar-benar berubah, kataku tegas. Bukan cuma ke Arga,
Tapi ke siapapun yang selama ini kalian remehkan hanya karena pekerjaannya. Mereka semua terdiam, tapi aku bisa melihat dari raut wajah mereka bahwa mereka tidak akan melupakan malam ini. Acara reuni akhirnya berakhir, meninggalkan jejak ketegangan yang masih terasa di udara. Satu persatu, para alumni mulai meninggalkan restoran dengan ekspresi yang jauh berbeda dari saat mereka pertama kali datang. Jika sebelumnya mereka dipenuhi rasa percaya diri dan kebanggaan yang tinggi, kini yang tersisa hanyalah kebisuan dan tatapan penuh refleksi. Aku menggandeng tangan Arga saat kami berjalan keluar dari restoran. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, tetapi hatiku justru terasa lebih hangat. Aku tahu bahwa suamiku telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pembuktian. Ketika kami sampai di parkiran, suara langkah cepat terdengar dari belakang. "Ga, tunggu." Aku dan Arga menoleh. Reza berdiri di sana, napasnya sedikit terengah, seolah dia sempat berlari untuk menyusul kami. Arga menatapnya dengan ekspresi datar. "Ada apa, Reza?" Reza menggaruk belakang kepalanya, tampak ragu. "Gue cuma mau minta maaf lagi," katanya. "Dan gue juga mau bilang, kalau lo butuh sesuatu, kapan aja, gue siap bantu." Aku melirik Arga, menunggu reaksinya. Tapi suamiku hanya tersenyum kecil, lalu menepuk bahu Reza pelan. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu," katanya, "coba mulai dengan belajar menghargai orang lain tanpa harus tahu seberapa sukses mereka." Reza terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku bisa melihat di matanya bahwa kata-kata Arga benar-benar mengena. Setelah beberapa detik, dia tersenyum kecil. "Lo memang orang yang lebih baik dari gue, Ga." Arga hanya menggeleng kecil. "Aku cuma berusaha jadi orang yang lebih baik dari diriku sendiri kemarin." Reza tertawa kecil, lalu mengulurkan tangan. Arga menyambutnya tanpa ragu, dan aku bisa merasakan bahwa genggaman itu lebih dari sekadar jabat tangan. Itu adalah tanda bahwa sebuah pelajaran telah dipahami, dan mungkin sebuah persahabatan yang dulunya ternoda oleh kesombongan bisa diperbaiki. Saat Reza pergi, aku menoleh ke arah Arga. "Kamu baik banget, tahu nggak?" godaku. Arga tertawa kecil. "Kalau aku balas dengan kebencian, apa bedanya aku dengan mereka?" Aku tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. "Dan itu kenapa aku selalu bangga sama kamu." Arga menatapku, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Angin malam yang dingin tidak lagi terasa karena kehangatan yang menyelimuti kami. Kami mungkin datang ke reuni dengan bayangan akan sebuah penghinaan, tetapi kami pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga diri yang tetap terjaga, dan sebuah kemenangan tanpa harus menginjak orang lain. Aku tahu, malam ini adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Dan aku yakin, bagi mereka yang sudah meremehkan suamiku, ini juga akan menjadi malam yang mengubah cara mereka melihat dunia. Aku dan Arga berjalan menuju mobil, tetapi sebelum sempat masuk, sebuah suara lain memanggil kami. "Arga." Aku menoleh dan melihat Sarah, salah satu teman seangkatan Arga yang sejak tadi hanya menjadi penonton dalam drama malam ini. Ia berjalan mendekat dengan langkah ragu, menggenggam clutch bag di tangannya. "Ada apa, Sar?" tanya Arga. Suaranya tetap tenang. Sarah menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku mau bilang, maaf." Aku sedikit terkejut mendengarnya. Sejauh yang kuingat, Sarah memang tidak seangkuh Reza atau Adrian, tetapi selama ini ia juga tidak pernah membela Arga saat teman-teman lain meremehkannya. "Aku selama ini nggak pernah ikut ngerendahin kamu secara langsung," lanjutnya. "Tapi aku sadar, aku juga nggak pernah berusaha menghentikan mereka. Dan itu salah." Arga tersenyum kecil. "Setidaknya kamu menyadarinya sekarang." Sarah menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya lagi. "Jujur, aku benar-benar nggak nyangka kamu adalah pemilik PT Graha Adhikara. Aku dulu selalu mengira kamu hanya orang yang, ya,
menjalani hidup biasa-biasa saja. Arga tertawa kecil. Karena aku nggak pernah merasa perlu membuktikan apapun ke orang lain. Sarah menggigit bibirnya. Tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Arga, boleh aku jujur? Arga dan aku saling bertukar pandang sebelum mengangguk. Tentu. Sarah menghela napas. Sebenarnya, aku iri sama istrimu, katanya sambil melirikku sekilas. Aku dulu sempat punya perasaan ke kamu, tapi aku pikir kamu gak akan jadi siapa-siapa. Makanya, aku memilih pria lain yang menurutku lebih sukses. Aku sedikit terkejut mendengarnya, tetapi aku tetap diam dan membiarkan Arga yang merespons. Sarah tersenyum pahit. Dan sekarang, aku sadar kalau aku yang salah. Aku memilih seseorang hanya berdasarkan status, bukan karakter. Dan jujur, aku menyesal. Aku mengamati ekspresi wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mencoba merusak hubungan kami, lebih kepada sebuah pengakuan dari seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya. Arga hanya menghela napas, lalu menatapnya dengan lembut. Aku harap kamu bisa bahagia dengan pilihanmu, Sar. Bukan karena status atau materi, tapi karena dia benar-benar bisa membuatmu bahagia. Sarah tertawa kecil, tetapi aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca. Aku nggak yakin aku bisa bilang aku bahagia sekarang, katanya lirih. Tapi aku akan coba memikirkan ulang semuanya. Ia tersenyum padaku, lalu berkata, kamu wanita yang beruntung. Aku membalas senyumnya. Dan aku juga beruntung karena mendapatkan pria sebaik dia. Sarah tertawa kecil, lalu mengangguk. Makasih udah mau dengerin aku. Dan sekali lagi, aku minta maaf. Arga hanya tersenyum. Nggak perlu minta maaf. Kita semua punya perjalanan hidup masing-masing. Setelah itu, Sarah melambaikan tangan dan berjalan kembali ke mobilnya. Aku menatap Arga dengan penuh arti. Ternyata, kamu pernah punya penggemar rahasia, ya? Godaku. Arga terkekeh. Mungkin kalau aku tahu dulu, aku bakal minder karena merasa nggak cukup baik buat siapapun. Aku menggenggam tangannya erat. Dan sekarang, ia menatapku dengan penuh keyakinan. Sekarang aku tahu, aku punya segalanya. Karena aku punya kamu. Aku tersenyum hangat. Di malam yang dingin ini, aku merasa lebih beruntung dari siapapun di dunia. Aku dan Arga baru saja hendak masuk ke mobil ketika seorang pria lain tiba-tiba menghampiri kami. Adrian. Wajahnya masih menyisakan ketegangan dari kejadian di dalam restoran tadi, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Tidak lagi penuh rasa superior seperti sebelumnya. Kali ini, ada kebingungan, mungkin juga penyesalan. Arga, katanya dengan nada lebih rendah dari biasanya. Bisa ngobrol sebentar. Aku menoleh ke arah suamiku, memberi isyarat bahwa keputusan ada padanya. Arga mengangguk, lalu menutup pintu mobil yang sudah sedikit terbuka. Ada apa, Ed? Adrian mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Jujur, gue masih gak percaya dengan semua yang gue dengar malam ini, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Lo tahu kan, kita ini teman seangkatan? Kita sama-sama mulai dari nol. Gue pikir kita semua berada di titik yang sama. Arga hanya mendengarkan, membiarkan Adrian melanjutkan. Tapi ternyata, lo udah jauh di depan. Sementara gue masih di tempat yang sama. Lanjut Adrian dengan nada getir. Gue pikir, karena gue punya pekerjaan dengan gelar tinggi, gue lebih baik dari lo. Tapi kenyataannya, gue bahkan gak punya setengah dari pencapaian lo. Aku bisa melihat betapa beratnya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya Adrian menunjukkan sisi dirinya yang lebih manusiawi, tanpa kesombongan, tanpa kepura-puraan. Arga tetap tenang. Ed,
Sukses itu bukan cuma soal seberapa tinggi posisi kita di perusahaan atau seberapa besar bisnis yang kita punya. Kadang, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dan menghargai orang lain di sekitar kita. Adrian menatap Arga dengan ekspresi rumit. Lo nggak pernah dendam sama gue? Sama kita semua. Arga tersenyum kecil. Buat apa? Dendam nggak akan mengubah apapun. Gue cuma fokus pada hidup gue sendiri. Adrian tertawa kecil, tetapi terdengar pahit. Lo emang selalu lebih dewasa dari gue. Hening sejenak di antara mereka. Aku bisa merasakan bahwa ini adalah percakapan yang sangat berat bagi Adrian. Tiba-tiba, Adrian merogoh sesuatu dari sakunya. Sebuah kartu nama. Gue nggak tahu ini keterlaluan atau enggak, katanya ragu-ragu. Tapi, kalau ada kesempatan, mungkin kita bisa kerja sama. Aku terkejut. Ini benar-benar di luar dugaan. Arga menerima kartu nama itu tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Kita lihat nanti. Tapi kalau memang ada proyek yang cocok, kenapa enggak? Adrian tersenyum kecil. Kali ini lebih tulus. Gue bakal berusaha jadi orang yang lebih baik. Dan gue harap kita bisa ketemu lagi, bukan sebagai saingan, tapi sebagai kolega. Arga mengangguk. Semoga. Setelah itu, Adrian mundur selangkah, melambaikan tangan, dan pergi. Aku menatap Arga begitu Adrian benar-benar menjauh. Wow, aku nggak nyangka Adrian bisa sampai di titik itu. Arga terkekeh. Kadang, manusia baru bisa belajar setelah dipukul oleh kenyataan. Aku tersenyum. Dan kamu baru saja mengajarkan mereka pelajaran yang gak akan mereka lupakan seumur hidup. Arga hanya mengangkat bahu santai, tetapi aku tahu, malam ini adalah malam yang akan mengubah banyak hal, bukan hanya bagi teman-teman Arga, tetapi juga bagi kami. Mobil melaju dengan tenang di jalanan malam yang mulai lengang. Lampu-lampu kota berpendar di jendela, menciptakan bayangan lembut di wajah Arga yang fokus menyetir. Aku duduk di sampingnya, masih memikirkan semua yang terjadi malam ini. Aku menoleh ke arah Arga, memperhatikan ekspresinya. Ia tampak tenang, tetapi aku tahu, di dalam kepalanya pasti ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Kamu capek? Tanyaku, memecah keheningan. Arga melirikku sekilas dan tersenyum tipis. Sedikit, tapi lebih kecapek mental, sih. Aku mengangguk, mengerti maksudnya. Aku juga. Rasanya kayak naik roller coaster. Arga terkekeh pelan. Aku nggak nyangka mereka akan bereaksi seperti itu. Kupikir mereka akan tetap sombong dan menganggap remeh. Aku ikut tertawa kecil. Ya, aku juga. Tapi lihat sendiri. Kan? Kadang orang butuh dipermalukan dulu biar sadar. Arga menggeleng sambil tersenyum. Aku nggak ada niat mempermalukan mereka, sebenarnya. Aku menatapnya dengan alis terangkat. Serius? Arga mengangguk. Awalnya, aku cuma pengen datang, ketemu mereka, dan menjalani malam tanpa drama. Tapi ternyata, mereka sendiri yang membuka jalan buat kebenaran terungkap. Aku mendengus pelan. Mereka terlalu angkuh. Mengira kesuksesan cuma bisa diukur dari pekerjaan yang terlihat mewah. Arga menghela napas panjang. Aku juga dulu pernah mikir kayak gitu. Tahu? Aku menoleh cepat, sedikit terkejut. Serius? Arga mengangguk. Matanya tetap fokus ke jalan. Dulu, waktu aku baru lulus dan belum punya apa-apa, aku merasa minder. Apalagi kalau lihat teman-teman seangkatan yang sudah pakai jas rapi, kerja di gedung tinggi, sementara aku cuma pakai helm proyek dan baju kerja yang penuh debu. Aku terdiam, membiarkannya melanjutkan. Aku sempat berpikir, mungkin aku salah jalan. Mungkin aku harus cari pekerjaan yang lebih terhormat,
di mata orang lain. Tapi semakin lama aku bekerja, semakin aku sadar, aku suka apa yang aku lakukan. Aku suka membangun sesuatu dari nol, melihat hasil kerja keras sendiri berdiri tegak di depan mata. Dan disitulah aku sadar, kesuksesan bukan soal seberapa keren pekerjaan kita di mata orang lain, tapi seberapa bahagianya kita menjalaninya. Aku tersenyum mendengar kata-katanya. Aku sudah tahu Arga adalah orang yang rendah hati dan tidak mudah terpengaruh omongan orang lain. Tetapi mendengar ceritanya secara langsung membuatku semakin kagum. Tapi tetap aja, lanjutku, aku senang kamu akhirnya bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya ke mereka. Arga tersenyum tipis. Bukan buat mereka, tapi buat diriku sendiri. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa nggak ada pekerjaan yang rendah, selama kita melakukannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Aku mengangguk setuju. Dan sekarang, mereka akhirnya tahu. Kami kembali terdiam sejenak, membiarkan suara mesin mobil dan gemerlap kota menemani perjalanan pulang kami. Tiba-tiba, Arga meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku menoleh, dan ia menatapku sekilas dengan tatapan penuh makna. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini, katanya pelan. Hatiku menghangat. Maksudmu? Arga menghela napas kecil. Kamu selalu percaya sama aku, bahkan waktu aku sendiri ragu. Kamu yang selalu bilang kalau aku harus jalanin apa yang aku suka, tanpa peduli omongan orang lain. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. Karena aku tahu, kamu punya sesuatu yang gak dimiliki semua orang. Kamu kerja keras, kamu punya hati, dan kamu gak pernah menjadikan kesuksesan orang lain sebagai standar hidupmu. Arga tertawa kecil. Dan itu juga alasan kenapa aku gak butuh validasi dari siapapun. Aku ikut tertawa. Kecuali dari aku, kan? Godaku. Arga melirikku dengan senyum penuh arti. Tentu saja. Kamu adalah satu-satunya validasi yang aku butuhkan. Aku tertawa kecil, merasa bahagia. Malam ini mungkin melelahkan, tetapi lebih dari itu, ini adalah malam yang penuh kemenangan. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas diri sendiri. Mobil terus melaju menuju rumah kami. Dan aku tahu, setelah malam ini, tak akan ada lagi keraguan atau rasa minder dalam diri Arga. Yang ada hanyalah pria luar biasa yang semakin kukagumi setiap harinya. Mobil akhirnya memasuki halaman rumah kami. Lampu teras masih menyala, memberi kehangatan di tengah malam yang semakin larut. Aku menghela napas panjang, merasa lega akhirnya bisa kembali ke tempat yang paling nyaman, rumah kami. Arga memarkir mobil dengan tenang, lalu mematikan mesin. Suasana mendadak sunyi, hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar samar. Aku menoleh ke arah suamiku yang masih duduk diam, menatap lurus ke depan seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu nggak turun? Tanyaku pelan. Arga menoleh dan tersenyum tipis. Bentar aja. Aku masih mencerna semuanya. Aku mengerti. Malam ini memang penuh dengan kejadian yang cukup menguras emosi. Aku pun merasa lelah. Tetapi ada rasa puas yang mengalahkan kelelahan itu. Tanpa berkata-kata, aku menggenggam tangan Arga, memberi sedikit tekanan lembut. Aku bangga sama kamu. Arga menatapku dengan mata yang berbinar hangat. Aku juga beruntung punya kamu. Kami akhirnya turun dari mobil dan berjalan beriringan menuju pintu rumah. Begitu masuk, aku langsung melepas heels yang sejak tadi mulai membuat kakiku pegal, lalu meregangkan badan. Akhirnya, seruku sambil menjatuhkan diri ke sofa. Arga tertawa kecil melihat tingkahku, lalu ikut duduk di sampingku. Capek? Ya. Aku mengangguk sambil bersandar di bahunya. Banget. Tapi lebih capek lihat ekspresi mereka tadi. Arga terkekeh. Iya, aku juga nggak akan lupa wajah mereka saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku ikut tertawa kecil, mengingat kembali reaksi Adrian,
Reza, dan teman-teman lainnya yang berubah drastis setelah pengungkapan tadi. Mereka yang awalnya merendahkan Arga, tiba-tiba menjadi kikuk. Bahkan ada yang berusaha mencari muka. Menurutmu, mereka bakal berubah setelah ini? Tanyaku penasaran. Arga menghela napas. Mungkin ada yang berubah. Mungkin juga ada yang tetap sama. Yang pasti, itu bukan urusan kita lagi. Aku cuma berharap mereka sadar kalau nggak seharusnya menilai orang dari luarnya saja. Aku mengangguk setuju. Dan yang paling penting, kamu udah membuktikan bahwa kamu jauh lebih sukses dari yang mereka kira. Arga tersenyum, tetapi ada ketenangan dalam sorot matanya. Tapi itu bukan tujuanku dari awal. Aku nggak pernah mau membuktikan apapun ke mereka. Aku cuma mau menjalani hidupku dengan cara yang aku yakini benar. Aku tersenyum bangga. Inilah yang selalu membuatku jatuh cinta pada Arga. Kerendahan hatinya, keyakinannya, dan caranya melihat hidup dengan begitu sederhana tapi penuh makna. Aku lalu bangkit dan meraih tangan Arga. Kamu mau teh hangat? Arga mengangguk. Boleh. Biar aku yang bikin. Aku tersenyum kecil. Nggak usah. Aku yang bikin. Kamu duduk aja. Arga menatapku penuh sayang. Kamu tahu nggak? Aku mengerutkan kening. Tahu apa? Arga tersenyum lembut. Dari semua hal yang aku capai, kamu tetap jadi pencapaian terbaik dalam hidupku. Aku terdiam sejenak, merasakan kehangatan yang menjalar di hatiku. Lalu, aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa haru yang tiba-tiba muncul. Hati-hati, itu terdengar seperti gombalan murahan. Arga ikut tertawa, tapi itu jujur. Aku tersenyum, lalu beranjak ke dapur untuk membuat teh. Malam ini mungkin melelahkan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kami sudah berjalan sejauh ini, melewati banyak hal, dan tetap bertahan bersama. Dan aku tahu, apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu ada di sisi pria luar biasa ini. Setelah menyiapkan 2 cangkir teh hangat, aku kembali ke ruang tamu dan mendapati Arga masih duduk di sofa, menatap langit-langit dengan ekspresi tenang. Aku tersenyum kecil, meletakkan cangkir di meja, lalu duduk di sampingnya. Nih, teh buatmu, ucapku sambil menyodorkan cangkir ke tangannya. Arga menerimanya dengan senyum hangat. Terima kasih, sayang. Kami menikmati teh dalam keheningan, hanya ditemani suara detik jam dan angin malam yang berhembus lembut dari jendela. Aku menyesap tehku perlahan. Setelah ini, apa kamu akan tetap datang ke acara reuni mereka kalau diundang lagi? Tanyaku, mencoba memecah kesunyian. Arga tertawa kecil. Entahlah. Kalau acaranya masih penuh dengan pamer dan merendahkan orang lain, mungkin aku bakal mikir 2 kali. Aku ikut tertawa. Aku juga. Rasanya cukup sekali aja melihat tingkah mereka. Arga menghela napas panjang, lalu menoleh ke arahku. Tapi kalau dipikir-pikir, malam ini memberikan aku sesuatu yang berharga. Aku menaikkan alis. Apa itu? Arga tersenyum lembut. Keyakinan bahwa aku nggak butuh pengakuan siapapun untuk merasa sukses. Aku sudah cukup dengan apa yang aku punya sekarang. Pekerjaan yang aku cintai, kehidupan yang stabil, dan istri yang selalu ada di sampingku. Aku terdiam sejenak, merasakan betapa tulusnya kata-kata Arga. Hatiku menghangat, dan tanpa sadar aku menggenggam tangannya. Dan aku juga merasa beruntung bisa mendampingimu. Arga menatapku dengan sorot penuh kasih, lalu mengangkat tanganku dan mengecup punggungnya dengan lembut. Aku janji, apapun yang terjadi ke depannya, kita akan selalu jalanin ini bersama. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa aku sudah memiliki segalanya yang aku butuhkan dalam hidup. Cinta, kebersamaan, dan pasangan yang saling mendukung tanpa syarat. Di luar, langit malam begitu indah, dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang.
seolah ikut menjadi saksi dari perjalanan panjang kami yang penuh perjuangan, tetapi juga penuh kebahagiaan. Dan malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti, tidak ada satupun ejekan atau penilaian orang lain yang bisa menggoyahkan kebahagiaan kami. Karena bagi kami, sukses bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita capai di mata dunia. Sukses adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan kebanggaan, kejujuran, dan orang-orang yang mencintai kita apa adanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan diukur dari pekerjaan atau status sosial, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya tampak sederhana. Bisa jadi, mereka memiliki kisah luar biasa yang belum kita ketahui. Sebaliknya, jika kita pernah diremehkan, jangan terpancing amarah. Buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa tetap rendah hati meskipun sudah berada di puncak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share cerita ini jika kalian suka. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tekan loncengnya juga biar kalian selalu update dengan cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya.